pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Di bagian akhir, menjelang akhir dari bulan ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara sekalian, bahwa pelayanan kita itu apapun namanya harus dipandu dengan jelas oleh Roh Kudus, supaya kita tidak melangkah salah. Mungkin karena semangat kita mau pergi ke satu tempat, tetapi mintalah Roh Kudus untuk memandu kita supaya kita tahu arah mana yang Tuhan maksudkan. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong semua pemirsa kami supaya kami lebih peka lagi kepada pimpinan Tuhan untuk bidang apa, sesuatu yang harus kami kerjakan dalam gereja, dan apa yang harus kami bantu dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Perjanjian Baru Kisah Rasul pasal 16 ayat 8 sampai 10. Kisah Rasul 16 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Amin. Sudah pemirsa, dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau sudah membacanya, sudah melihat 2 kali Paulus mau pergi ke utara dihalangi oleh Tuhan, mau pergi ke timur dihalangi oleh Tuhan. Maka mereka pergi ke barat, ke bagian pantai. Sampailah mereka di pantai di Troas, dan di sana Paulus berdoa, tim itu berdoa. Setidak-tidaknya ada 4 orang: Paulus, Silas, Timotius, dan Dr. Lukas yang menuliskan ini. Karena itu dia mengatakan kami di situ. Saudara pemirsa, sampai di sana Paulus bermimpi dan melihat orang Makedonia. Kok dia bisa tahu itu orang Makedonia? Karena orang Makedonia itu orang Eropa, saudara sekalian. Orang Eropa tentu lainlah dari orang di Asia. Mungkin badannya besar, tinggi, hidungnya mancung, kulitnya putih. Dan orang itu berkata satu kalimat saja, menyeberanglah kemari. Karena itu di bagian Eropa. Troas itu di pantai Asia, sekarang Turki. Ya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Umat manusia apa yang paling perlu pertolongan? Paling perlu pertolongan ialah apa? 3 hal yang manusia tidak bisa selesaikan, yaitu dosa, kuasa kegelapan, dan maut. Dan dalam nama Yesus semua itu sudah dibereskan. Roma 6 ayat 23 mengatakan apa? Upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian kuasa kegelapan, apa katanya? Lukas pasal 10 ayat 17. Setan-setan takluk kepada kami dalam namamu. Nama siapa? Nama Yesus, kata para murid. Kemudian tentang maut, nanti saudara boleh baca dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Di sana katakan, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Berapa menit kemudian, mungkin 1 jam kemudian, Lazarus bangkit dari orang mati. Untuk kita apa? Dia katakan, oh, engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Jadi kita, walaupun kita mati secara fisik, nanti kita masuk ke surga bersama-sama dengan Yesus. Sudah pemirsa, itulah yang diminta oleh orang Makedonia itu. Jadi pelayanan saudara sekalian, dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan, tujuannya cuma satu: menolong orang untuk dilepaskan dari apa? Dosa, belenggu kuasa gelap, dan takut kepada maut. Takut kepada maut bagaimana mulai? Takut kepada penyakit. Ya, tahun lalu kita takut kepada corona. Sekarang memang sudah jauh lebih baik. Tetapi saudara-saudara sekalian ingat bahwa sewaktu-waktu ada hal lain lagi di akhir zaman ini yang membuat saudara takut kepada maut. Dan bila saudara sudah dilepaskan dari semuanya itu, sekarang tiba waktunya engkau untuk menyeberang ke Makedonia, menolong orang lain yang perlu pertolongan. Apapun profesi saudara sekalian. Saya sering katakan kepada keluarga kami di kampung, ya, apa susahnya sih engkau mengatakan bahwa dalam Yesus ketakutanmu kepada tadi, takut kepada dosa, kepada kuasa gelap dan maut itu hanya dapat diselesaikan dengan
kuasa nama Yesus Kristus. Nama itulah yang dibawa oleh Rasul Paulus dan teman-teman. Dan ketika mereka menyeberang ke sana, saudara akan mendengar cerita bersejarah di mana dimulailah jemaat di Filipi dengan bertobatnya kepala penjara itu, dan kemudian jemaat itu sampai kepada Paulus meninggal, ya, mati syahid di Roma. Jemaat itu masih terus mendukung dia. Oleh karena apa? Pelayanannya dimulai dengan pelayanan yang luar biasa berdasarkan tuntunan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, pesan saya kepada hamba-hamba Tuhan terutama, dan kepada semua yang sudah percaya dan sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah lepaskan dari kutuk, hari ini mari kita membawa orang untuk lepas daripada dosa, belenggu kuasa gelapan, dan takut kepada maut. Itu pelayanan yang paling utama supaya saudara menjadi berkat besar untuk orang lain, bahkan untuk orang yang, kalau di Kalimantan itu beda suku dengan saudara-saudara sekalian, atau kalau kita di seluruh Indonesia bahkan sudah beda ras, dari barat ke timur itu sudah beda rasnya. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tolonglah kami supaya di kepala kami, di hati kami selalu berkeinginan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lepas dari belenggu dosa, lepas dari belenggu kuasa kegelapan, dan lepas dari rasa takut kepada maut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.